Hai semuanya, saya Ayu Pratiwi. Nah, di sini saya dan kelompok saya akan menginstalasi Windows dan Linux. Pertama-tama saya akan menginstalasi VirtualBox. Nah, selanjutnya di sini ada welcome to the Oracle FM VirtualBox. Setup wizard, ya kita next saja. Nah, di sini ada select the way you want features to be installed. Nah, kita tuh ini lokasinya ini kita mau di mana dia tersimpan. Nah, di sini saya akan menyimpannya di program files or Oracle VirtualBox. Nah, setelah itu kita next saja. Nah, di sini itu ada select the way you want features to be installed. Nah, di sini tuh kita tuh akan memilih features mana yang akan kita install. Di sini saya akan memilih semuanya karena kita membutuhkan semuanya. Jadi kita next saja. Nah, setelah itu kita mulai instalasi. Kita install. Di sini VirtualBox kita sudah terinstall. Lalu kita akan men-setup sistem sistem operasi yang akan kita install. Nah, untuk sekarang kita akan menginstal sistem operasi Linux yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Agus Setiawan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menampakkan muka saya karena memang terhalang oleh device. Jadi kalau saya menampilkan muka saya, jadi bakal ngebug untuk proses instalasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gimana caranya untuk instalasi Linux versi Ubuntu 22.04. Nah, sebelum kita melakukan instalasi, di sini kita harus membuat folder terlebih dahulu pada data D kalian atau data C bebas. Nah, di sini saya pakai data D. Di sini saya buat itu folder yang namanya Ubuntu. Di sini kita masuk ke folder ke VirtualBox. Nah, di sini pada VirtualBox, di sini kita langsung new ya karena kita akan buat Linux di sini. Nah, jadi di sini kita pilih nama untuk nama untuk operasi sistemnya. Kita pakai Ubuntu. Untuk machine folder, kita pilih folder yang udah kita buat tadi. Yaitu saya buatnya tadi data D. Kita cari di sini Ubuntu. Nah, ini. Kita select folder di sini. Ubuntu. Nah, di sini saya pakai tipenya itu Linux. Dan versi Ubuntu-nya itu saya pakai 64 bit. Di sini kita next. Nah, memori size-nya saya nggak akan banyak ubah. Di sini kita langsung next saja. Ini tergantung dengan keinginan kalian. Kalau kalian ingin lebih besar itu boleh, atau lebih kecil itu boleh. Jadi saya langsung next di sini. Nah, untuk hard disk saya pakai create a virtual hard disk now. Nah, sesuai dengan apa yang udah tadi ada. So, kita create di sini. Kalau tipe hard disknya saya pakai VDI, itu VirtualBox Disk Image. Nah, ini kita next. Untuk storage on physical hard disknya saya pakai dynamical allocate. Nah, di sini kita next. Untuk file location dan size kita perlu pahami yang tadi udah kita buat, itu kita buatnya di Ubuntu, di folder Ubuntu. Nah, untuk file location dan size-nya saya nggak akan banyak ubah, langsung kita create di sini. Nah, jadi Ubuntu itu udah jadi, ya. Nah, untuk sekarang kita bakal lari ke setting, ya. Setting Ubuntu-nya. Yang pertama kita pilih itu storage. Nah, di storage kita klik ini, empty. Lalu kita klik optical drive-nya, yang gambar CD ini, lalu kita choose a disk file. Nah, jadi sebelumnya itu kita harus udah download yang namanya ISO dari Linux-nya. Nah, jadi yang saya download itu adalah versi Ubuntu 22.04 yang ISO, yang dimana itu 64 bit. Nah, jadi sana ada pilihannya. Jadi saya di sini pilih yang ukuran 64 bit. Nah, ini kita klik. Sudah kita klik, sudah terganti di sini, lalu kita klik OK. Nah, proses sudah selesai. Nah, di sini sekarang kita akan menjalankan Ubuntu-nya. Kita langsung klik Start. Ini kita enter aja di sini.
Jadi kita tunggu prosesnya. Jadi untuk instalasi Ubuntu itu memang memakan waktu yang sangat lama untuk di bagian proses atau instalasinya dan segala macam. Jadi di sini setelah loading nanti akan ada tampilan seperti ini. Try Ubuntu atau install Ubuntu. Nah, di sini saya akan menginstal Ubuntu. Jadi kalian klik yang ini. Nah, di sini saya pilih English UK. Ya. Nah, di sini kita bisa klik continue di bawah ini. Ya. Nah, jadi untuk updates and other software itu di sini kita nggak banyak ganti, kita tetap pakai normal installation dan other optionnya kita pakai download updates while installation Ubuntu. Nah, di sini kita langsung continue aja. Nah, untuk installation, di sini untuk installation tipenya kita pakai rsdisk and install Ubuntu. Nah, jadi di sini ada warning, nggak usah dipeduliin, kita langsung install aja. Nah, nanti akan tampil seperti ini, write the change to this. Nah, ini kita continue ya. Bagian ini kita continue. Nah, di sini ada where are you. Nah, ini kita pilih Jakarta, Makassar, mungkin Jakarta kita pakai ya. Jakarta, kita set time Jakarta. Nah, ini kita pakai continue. Kita klik continue di bawah sini. Nah, di sini kita harus jadi di sini tuh kita kayak lebih ke register lah. Kita meregister akun kita di sini. Nah, jadi di sini saya pakai nama saya, itu bagus. Nah, di choose password, kita bisa pakai password yang kita inginkan. Nah, lalu kita confirm password yang tadi, password yang udah kita buat sebelumnya, kita confirm kembali. Lalu kita buat ulang dengan yang sama. Nanti di sini kita continue. Nah, pada tahap copying files atau tahap installing ini, jadi di sini sistem Ubuntu akan mengcopy files-files yang akan diperlukan nantinya. Nah, jadi setelah proses instalasi selesai, nanti akan ada pop-up seperti ini, pemberitahuan bahwa instalasinya itu telah selesai. Nah, di sini kita akan restart now aja. Nah, di sini kita enter aja. Ini loading screen-nya ya, kita enter aja di sini. Ini kita enter. Nah, kita tunggu nih instalasinya. Nah, setelah kita menunggu loadingnya, nanti kita akan langsung disuruh login. Di sini kita klik login yang udah kita pakai tadi. Nah, harus ingat password yang tadi udah kita buat. Ini masukin password. Setelah kita masukin password, kita enter aja di sini. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman utama Linux Ubuntu seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita masukkan akun tadi, kita akan dibawa ke halaman utama dari Linux Ubuntu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat tampilannya ubur-ubur. Nah, tuh. Jadi di sini kita bisa akses aplikasi atau kita download software bisa lewat sini. Ini Ubuntu softwarenya, teman-teman, Ubuntu softwarenya. Dan kita juga bisa akses dari browsernya. Nah, jadi setelah kita login tadi, kita akan dibawa ke halaman dashboard. Ini adalah tampilan dashboard atau bisa kita bilang dengan tampilan utama dari Linux Ubuntu. Nah, jadi pada ada ini kita bisa mendownload software-software yang kita perlukan di Ubuntu lewat Ubuntu Software. Dan kita juga bisa mengakses browser melalui Mozilla Firefox ini. Nah, di sini kita akan login. Ini kita bisa login lewat Google, Nextcloud, Microsoft, atau Ubuntu Single Sign-On. Kita bisa check in di sini untuk mengakses lebih lengkapnya tentang Linux. Kita bisa next atau skip aja di sini. Nah, karena nanti penggunaannya akan dilanjutkan oleh kalian sendiri. Nah, jadi itu adalah beberapa tips untuk atau langkah-langkah untuk menginstalasi Linux, teman-teman. Nah, jadi sekian untuk langkah-langkah instalasi Linux Ubuntu-nya dari saya. Nah, sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Tadi teman saya sudah menjelaskan cara menginstal OS Linux. Di sini saya akan
mencoba menginstal software dari OS Linux versi 22.04. Pertama, setelah kita buka dulu Ubuntu software. Setelah itu, kita akan pilih salah satu software yang akan kita install. Dari sini akan menginstal Chromium. Klik install, kita tinggal menunggu penginstalannya. Ketika sudah menginstal, kita tinggal klik permission. Baik, karena software sudah terinstall, sekarang kita akan mencoba membukanya. Karena kita set dulu. Nah, jika sudah, ketampilannya akan seperti ini. Sekarang kita bisa search. Berarti software sudah bisa terinstall. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur Ubuntu yang telah kami download, yaitu versi 22.04 dengan versi sebelumnya yaitu 20.04. Jadi, fitur yang pertama itu adalah dukungan umur dalam penggunaannya. Versi 22.04 didukung pembauran pemeliharaan selama 5 tahun hingga April 2027. Sedangkan versi 20.04 tidak didukung hingga 2025. Yang kedua, logo dan branding. Pada versi 22.04 fokus pada warna aksen yang berbeda. Sedangkan 20.04 fokus pada aksen ungu di beberapa elemen seperti scalar dan penggesernya. Yang ketiga ada genome, paduan, dan tata letak horizontal. Pada versi 20.04 menggunakan genome 3.36.8. Sedangkan 22.04 tidak mengimplementasikan dock horizontal. Yang keempat adanya kemampuan multitasking. Versi 22.04 peningkatan multitaskingnya dengan hot corner, screen adjust, dan taskbar workspace. Dan 20.04 tidak menyediakan. Yang kelima, manajer filenya. 22.04 manajer file telah segar dibanding dengan Ubuntu versi 20.04 LTS.